baik angkatan lautnya. Ayo nama mau gerilya pas kepingkur. Iya. Tinggal mencayat dan ketika pilihan. Ayo nama tinggal memperkuat alutsista. Da percuma tentarana nanti nya kuat sehat alusistana tertinggal zaman. Kita akan bakal kalah ya. Nesta mempan nama ku bambu runcing teh mande. Wah ngangkat senjata bambu runcing ya. Ngelawan negara superpower yang punya rudal jarak jauh nih kan. Pencet ya batur mah rudalna teh nya. Beledug kayak geus. Tanpa mengirimkan tentara. Jadi perang sekarang mah perang yang tanpa di batu maya peluru anu model leuweung jadi murusut kan. Ayeuna mah kan zaman drone, zaman peluru kendali. Oh, kameranya. Nya. Jadi anu yang dikirimkan teh mesin-mesin robot nama atau rudal-rudal yang tanpa mengirimkan personil. Beda jeung zaman baheula mah rek nyerang suatu negara teh ngirimkeun tentara. Ayeuna mah meureun Amerika perang dengan Indonesia cukup Amerika teh mencet rudal jarak jauh. Geus. Kalau kena gerilya lompatan. Ya gerilya di mana beledug meureun. Akurat itu. Seperti perang Ukraina dan Rusia, Ade. Rusia teh cukup mengirimkan drone-drone kan. Bisa di kamera ti luhur kan. Direk aman apa Iya. Perang Ukraina dan Rusia mudah-mudahan cepat berlalu. Kalau tidak, wah kita bisa meningkat skalanya menjadi perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga itu perang yang sangat-sangat berbahaya. Karena senjatanya yang paling canggih pada zaman perang dunia ketiga kemungkinan adalah senjata nuklir, Mang Ade. Yang sekali diledakkan udah satu pulau, mungkin satu kecamatan, satu Cikatoma, satu Tasik Selatan lenyap. Dan itulah yang paling berbahaya. Ya mudah-mudahan jangan lah. Kan ulah kealaman dan terjadi cuman perang 1 dan 2 yang telah terjadi. Perang dunia ketiga lah mudah-mudahan tidak terjadi.
satu nuklir sekarang berbeda dengan bom atom zaman perang dunia. Betul. Ya. Satu nuklir sekarang yang diciptakan oleh mereka itu adalah radiusnya dalam ledakannya 900 km. Bayangkan dengan ribuan nuklir yang ledakan, apa yang terjadi bumi? Hancur. Apakah jadi orang? Lebih dari itu. Jadi debu. Kuasa mah tinggal mencetan rudal. Teu kudu ngirimkeun personel mah Ade. Tidak perlu menerjunkan pasukan ke medan perang, cukup nu terjunkeun teh rudal meriam, rudal jarak jauh, mungkin nuklir atau drone. Ya, mudah-mudahan kedepannya tentara kita lebih kuat dan menjadi macan Asia, dan alutsista kita semakin modern, canggih. Ya, dan mudah-mudahan alutsista kita dibuat sendiri oleh bangsa kita sendiri, Made. Supaya mandiri. Dah enak mau dibuat ku luar negeri nya. Taruh ku Amerika. Heuh urang teh berperang jeung Australia. Pasti kan di embargo mah Ade. Naon di embargo na suku cadangna. Akhirna naon? Boga kapal perang, boga pesawat tuh bisa jalan. Ingat bahasa perang jeung Aceh itu nan memadamkan gam nih kan. Kan pesawat tempur mah tuh bisa digunakan. Soalnya kan di embargo ku Inggris, ku Amerika. Ya, akhirnya kan tetap kita punya pesawat tidak bisa digunakan. Jadi kalau seandainya kita punya pesawat sendiri dibuat oleh bangsa kita sendirinya, pabrikan kita sendiri, tidak ada istilahnya alias embargo segala. Pesawat ultra ringan asal Pinrang, Sulawesi Selatan yang juga seorang montir tamatan sekolah dasar yang bernama Hairul mendapat undangan khusus dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara untuk melihat alutsista milik TNI Angkatan Udara di Jakarta. Hairul, seorang montir asal Pinrang, Sulawesi Selatan yang mendapat undangan khusus dan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Udara setelah videonya viral di media sosial yang memperlihatkan keberhasilannya menerbangkan pesawat ultra ringan buatannya sendiri yang terbuat dari material bekas seperti sayap pesawat yang terbuat dari parasut bekas dan mesin pesawat dari mesin sepeda motor 150 cc. Hairul berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara pada Minggu pagi dari Lanut Hasanuddin di Sulawesi Selatan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menurut Komandan Udara Skadron 33 Lanut Hasanuddin, Letkol Penerbang Agus Rohimat, setibanya di Jakarta, Hairul bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara dan mendapat kesempatan untuk melihat dari dekat alutsista milik TNI Angkatan Udara. Invader IO di TNI Angkatan Udara. Kendaraan penjinak bom TNI Angkatan Laut. Serta Sea Rider RIB Marine TNI Angkatan Laut. Produksi tahun 2011 sampai dengan 2018. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas berbagai jenis senjata artileri Tentara Nasional Indonesia. Diawali dengan Meriam Howitzer 105 mm TNI Angkatan Laut, buatan Prancis tahun 1995.
kendaraan Astros TNI Angkatan Darat, buatan Brazil tahun 2012. Kendaraan tempur Tatrapan Command Vehicle TNI Angkatan Laut, buatan Cekoslovakia tahun 2016. Lengkapi dengan senjata mesin ringan. Kedepannya, keempat tersebut akan ditempatkan di Makodam 17 Cendrawasih, Korem 172 PWY, Korem 173 PVB, dan Korem 174 ATW. Jelas Kolonel CZI Eko Pujianto. Jenderal Andika Perkasa siapkan Tactical Integrated Satellite. Tidak hanya alutsista, Jenderal Andika Perkasa juga tengah mempersiapkan Tactical Integrated Satellite. Melansir dari tayangan di channel YouTube TNI AD, Jenderal Andika Perkasa menamakannya Project Tactical Integrated Satellite Communication. TNI AD memang telah membangun Project Tactical Integrated Satellite Communication yang dilakukan di markas Batalion Perhubungan Pushubat Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa bersama Ibu Heti Andika Perkasa didampingi jajaran petinggi Pusat Perhubungan TNI AD meninjau seluruh infrastruktur Tactical Integrated Satcom TNI AD yang telah selesai dikerjakan. Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital semakin masif dan berkontribusi dalam banyak hal, termasuk sektor pertahanan. Jenderal Andika Perkasa dalam merespon hal tersebut terus berupaya melakukan inovasi nyata seperti pembangunan proyek Tactical Integrated Satellite Communication TNI AD. Tactical Integrated Satcom TNI AD dilengkapi VSAT hub system dengan teknologi unit anten ukuran 9 meter C-band dan Q-band, yang keduanya memiliki anten backup dan full set redundancy block up converter serta 4 Q-band tactical manpack terminal yang semuanya akan terintegrasi dengan command center Pushubat serta command center Kodal Markas Besar Angkatan Darat. Letkol CHB Ahmad Farid, Kepala Bagian Multimedia Subdit Binkom Pushubat, juga menyampaikan secara lengkap tentang Tactical Integrated Satcom TNI AD. Dalam komunikasi memiliki 3 sistem komunikasi berbasis kabel, berbasis radio, dan berbasis satelit. Sampai sejauh ini, pada video promosi produk PT Bhinneka Dwi Persada muncul penampakan sebuah hovercraft yang diklaim buatan lokal. Hovercraft tersebut diberi nama Rajawali RI1 2000. Diketahui hovercraft tersebut ternyata sudah memperkuat TNI AD. TNI AD sebelumnya juga memiliki hovercraft buatan lokal yaitu Kartika. Belum ada artikel yang menjelaskan mengenai hovercraft Rajawali RI1 2000 ini. Bahkan di website PT Bhinneka Dwi Persada juga belum ditampilkan mengenai hovercraft ini. Diperkirakan hovercraft memiliki panjang 12,7 meter dan beam atau hovering 6,2 meter. Hovercraft Rajawali RI1 2000 dapat memuat sekitar 12-14 orang pasukan, dan payload adalah sekitar 2000 kg. Untuk propulsi menggunakan motor diesel engine dengan power sekitar 350 horsepower. Hovercraft Rajawali RI1 2000 menggunakan satu propeller dengan jenis 3-blade variable pitch propeller. Untuk performan hovercraft dapat melaju dengan kecepatan sekitar 35 knots pada Cis-T3, daya jelajah hingga range 450 miles pada kecepatan 35 knot. Hovercraft Rajawali RI1 2000 juga dibekali dengan radar navigasi. Semoga hovercraft Rajawali RI1 2000 ke depan akan semakin banyak jumlahnya dan memperkuat TNI dengan kemampuan beroperasi di 2 alam, daratan dan perairan
Wahana hovercraft dianggap sebagai alat transportasi yang ideal untuk tugas patroli, pengiriman logistik, dan angkutan pasukan ke wilayah pesisir sampai lepas pantai. Terlebih bila menyangkut kondisi wilayah yang rawan ranjau, maka hovercraft-lah solusinya. Jalan Sewa, Jaya Mari. Kapal cepat rudal, kapal kelima resmi diluncurkan. Alutsista Indonesia TNI Angkatan Laut latihan naon teh latihan perang tak kieu Mang Ade Angkatan Laut. Seandainya sekarang Indonesia akan perang, kita kira-kira perang, apakah kira-kira Indonesia akan menang? Kalau seandainya kita diserang, Mang Ade, apakah kita bisa bertahan? Bertahan ke negara. Lamun orang perang dengan Australia, kira-kira menang mana? Kurang tahu. Jadi lain jago fisik wae Mang Ade. Peralatan perangnya harus harus canggih. Da nama lain istilahna tentara nu init ka medan perang Mang Ade. Senjatana rudalna nu init ka medan perang teh. Ya jelema nama di mana rudalna mah tuh tinggalinya belesat. Jadi kalau kita alutsistanya tertinggal, wah. Iya, sia-sialah tentara latihan-latihan. Ternyata gampang dirudal atau gampang dibom dengan jarak yang jauh. Lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Dibalik Mang Ade. Lebih baik mandi darah dalam pertempuran daripada lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Zaman aja namanya? Penting. Oh nya. Jadi lebih baik berkeringat dalam latihan ya. Daripada mandi darah dalam pertempuran. Jadi artinya teh harus selamat dalam bertempur gitu. Dalam pertempuran selamat gitu. Oh selamat, tapi selamat untuk menang gitu. Bukan selamat untuk kabur. Bukan untuk kabur. Kabur pengecut. Pengecut, benar-benar kaharti ya nama. Kan sudah terima sumpah prajurit juga. Maju satu langkah mati syahid, satu langkah mati kafir.
Maju 1 langkah mati syahid, mundur 1 langkah mati kafir. Iya. Jadi harus berani, pantang menyerah, berani mati. Pejuang tanggal 10 November tahun 1945 itu seperti bernyawa. Sebelum senjata tentara sekutu diletuskan, bambu kuning berujung lancip yang diberi doa Mbah Mansur asal desa Kalipucung,
Blitar tiba-tiba melesat. Bambu runcing itu terbang sendiri memburu sasarannya. Banyak yang cerita seperti itu. Bambu runcing terbang sendiri dalam pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Di kalangan santri dan ulama pejuang tanggal 10 November bambu runcing sepuhan Mbah Mansur banyak diperbincangkan. Perang melawan tentara Inggris dan Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia dimulai pada akhir Oktober tahun 1945. Puncaknya tanggal 10 November tahun 1945. Inggris yang marah atas kematian Jenderal Malabi, seorang komandan militer Inggris, membombardir Surabaya hingga luluh lantak. Catatan merebut ruang kota, aksi rakyat miskin kota Surabaya 1900 hingga 1960 menyebut, jumlah penduduk Surabaya yang pada tahun 1945 sebanyak 600.000 jiwa dalam waktu 10 bulan menyusut tajam. Selain terbunuh dalam perang, warga Surabaya secara bergelombang berbondong-bondong mengungsi ke pedalaman. Jumlah penduduk kota Surabaya merosot tajam. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1946, jumlah penduduk kota hanya berjumlah 100 ribuan orang. Sementara para santri dari berbagai daerah, termasuk di Blitar, justru beramai-ramai mempersiapkan diri berjihad ke Surabaya. Di pekarangan halaman rumah Mbah Mansur, orang-orang pada berkumpul. Saat itu orang yang datang silih berganti, sebagian besar dari kalangan santri, yakni terutama Nahdliyin. Kemudian para tentara Laskar Sabilillah dan Hizbullah. Termasuk di luar santri juga Tembak. 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 Izin po, saya sudah tembak tapi dia pilih temanan aja. Jaga bye-bye, jaga bye-bye. Yung ipong hati sa jaga bye.